Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dava Wardana, NIM saya 231010176. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya berada di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atau disebut Unugiri. Nah, Unugiri itu adalah kampus yang berkomitmen mencetak generasi unggul dan adaptif secara era digital. Dengan kurikulum berbasis teknologi dan inovasi, Unugiri mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif, kolaborasi, dan menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. Unugiri yaitu tempat lahirnya inovator muda untuk masa depan bangsa. Nah, di sini saya akan menceritakan atau membawa presentasi tentang teknologi terbaru dan big data. Nanti untuk slide PPT-nya saya tampilkan di sini gitu ya. Nah, untuk awalan yaitu menurut sudut pandang saya ya, terutama tentang teknologi terbaru. Kalau bicara tentang teknologi terbaru, saya melihatnya bukan hanya soal alat canggih atau istilah yang keren yaitu AI atau blockchain. Tapi lebih dari itu, teknologi terbaru adalah bagaimana manusia menciptakan solusi yang benar-benar membantu kehidupan nyata secara real life. Yaitu artinya teknologi bukan cuma untuk pamer kecanggihan ya teman-teman, tapi harus memberi impact positif dan efisiensi untuk membuka peluang baru. Nah, yang berikutnya yaitu saya tampilkan apa itu di sini ya, apa itu teknologi terbaru. Teknologi terbaru yaitu bisa kita artikan sebagai kombinasi dari kecerdasan, otomasi, dan kreativitas. Misalnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat mesin bisa belajar dan membuat keputusan sendiri. Lalu ada IoT atau disebut Internet of Things, di mana perangkat seperti kulkas, kamera, lampu, dan hingga mobil bisa saling terhubung dan berkomunikasi secara real time. Dan yang ketiga, blockchain. Blockchain yaitu sistem yang memastikan data kita aman, transparansi, dan tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain. Semua ini menjadi pilar utama dari inovasi teknologi masa kini. Dan yang kedua, apa itu big data, teman-teman? Big data yaitu setelah kita memahami teknologi terbaru, sekarang kita masuk ke konsep big data. Big data adalah kumpulan dalam jumlah sangat besar, bahkan bisa mencapai petabit atau lebih. Tapi bukan cuma ukuran besarnya, tapi big data punya 5 pilar yang penting, yaitu volume, velocity, dan variety, dan veracity, dan value atau value ya teman-teman. Nah, artinya yaitu data datang dari berbagai sumber dalam berbagai format dengan kecepatan tinggi, tapi harus secara akurat dan bernilai bagi bisnis atau organisasi tersebut. Selanjutnya, big data dalam aksi. Big data tidak hanya soal angka, tapi soal kita bagaimana bisa mengambil keputusan dari data tersebut ya teman-teman. Nah, misalnya dalam analisis real time, sistem bisa memproses jutaan data secara bersamaan dan mendeteksi pola hidup dalam hitungan detik. Contohnya, perusahaan bisa tahu tren pembelian pelanggan langsung saat itu juga. Selain itu, perusahaan bisa tahu tren pembelian pelanggan langsung saat itu juga. Selain itu juga ada prediksi cerdas.
Prediksi cerdas itu di mana machine learning menganalisis data masa lalu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan cara ini, ya kan, kita bisa merencanakan perusahaan strategi dengan jauh lebih baik. Yang selanjutnya adalah ada AI dalam dunia kesehatan. Nah, ini adalah contoh AI dalam dunia kesehatan. Salah satu penerapan teknologi paling menarik dalam bidang kesehatan. Saat ini, AI mampu mendeteksi penyakit secara cepat, yaitu kanker, dengan cepat hingga 30% dibanding radiolog manusia. AI juga bisa memprediksi risiko penyakit sebelum gejala muncul serta membantu dokter untuk memberikan terapi yang dipersonalisasikan sesuai profil genetik pasien. Dampaknya sangat luar biasa ya teman-teman, yaitu diagnosis secara lebih cepat dan pengobatan lebih efektif, serta harapan hidup pasien meningkat. Yang selanjutnya ada big data dalam commerce, yaitu dunia perdagangan online atau e-commerce, yaitu sangat bergantung pada big data. Misalnya, sistem bisa menganalisis perilaku pelanggan lalu memberikan rekomendasi untuk produk personal sesuai minat riwayat belanja mereka ya teman-teman. Selain itu juga data digunakan untuk optimasi stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Semua ini bisa meningkat penjualan hingga 40%. Bukti nyata bagaimana data mengubah semua bisnis. Yang selanjutnya juga ada sinergi AI dan big data. Nah, bagaimana paling menarik adalah ketika AI dan big data disatukan. Big data menyediakan bahan mentah berupa data yang sangat banyak. AI kemudian mengolah data itu menjadi insight yang bisa ditindaklanjuti untuk atau bisa disebut actionable intelligence. Hasilnya tersebut adalah sistem bisa belajar dengan baik dan beradaptasi dan terus meningkat performa melalui loop umpan balik atau bisa disebut feedback loop. Kombinasi tersebut mencapai apa yang kita sebut yaitu transformasi digital cerdas di berbagai industri dari pendidikan, keuangan hingga pemerintah. Yang selanjutnya ada tantangan teknologi. Tapi tentu saja teknologi selalu tidak sempurna ya teman-teman. Ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi. Yang pertama yaitu privasi data. Privasi data, bagaimana kita bisa melindungi data agar tidak disalahgunakan. Yang kedua yaitu bias algoritma, yang bagaimana AI bisa mewarisi bias dari data pelatihannya yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Yang ketiga yaitu ada keamanan siber. Keamanan siber yaitu ancaman peretasan semakin meningkat seiring semakin banyaknya digital data. Yang terakhir yaitu ada transparansi etika. Transparansi etika yaitu ketika kita harus bisa menjalankan bagaimana mesin membuat keputusan yang memengaruhi hidup manusia. Dan yang selanjutnya ada inovasi tanpa batas, atau bisa disebut masa depan.
Ya, ke depan, masa depan teknologi benar-benar menjanjikan. Kita akan melihat perkembangan kuantum atau bisa disebut quantum computing yang kecepatannya melebihi komputer biasa. Lalu ada smart city atau bisa disebut kota cerdas. Kota cerdas yang beroperasi dengan sistem otomatis untuk efisiensi energi, transportasi, dan layanan publik, serta biotech innovation, di mana biotech innovation, biologi dan teknologi bergabung untuk menciptakan solusi medis dan genetik yang luar biasa. Semua ini bisa menunjukkan bahwa masa depan teknologi adalah tanpa batas dan bisa disebut unlimited ya teman-teman, tapi juga menuntut kita untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, untuk kali ini yaitu yang terakhir bisa disebut kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya yaitu teknologi terbaru dan big data bukan hanya tentang alat atau sistem canggih. Ini tentang bagaimana manusia memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam membuka peluang baru. Nah, segitu aja ya teman-teman untuk pembahasan saya kali ini. Untuk nanti slide-nya PPT saya tampilkan di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan bicara saya selama kurang lebih 8 atau 10 menit ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.